Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang ada di Sumatera Barat, dari provinsi sampai ke kabupaten kota. Mungkin saya copot dulu ya, biar. Ya, oke. Harusnya sudah terdengar dengan baik. Pertama-tama mungkin salam dulu dari Pak Bowo ya. Pak Bowo rencana juga hadir, rencana cuman tetapi berhalangan karena harus mengikuti Musrenbang Provinsi Bangka Belitung, mendampingi staf ahli menteri, jadi tidak bisa bergabung dengan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Evin terkait Renstra, nah sekarang terkait Renja. Nah Bapak Ibu, mungkin kalau saya yang paparan mungkin nggak akan terlalu detail ya, maksudnya kita sebisa mungkin bicaranya teknis gitu ya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita kalau bicara Renja, saya selalu bilang ke daerah ya, yang pertama, Renja kita itu masih seperti apa bentuknya? Apakah Renja kita itu masih Excel gitu ya, yang OPD itu menyampaikan Excel ke Bapedanya tiap awal tahun gitu, terus nanti dikumpulin Bapeda bikin RKPD, atau Renja itu sudah bentuknya dalam bentuk dokumen. Jadi kalau zaman dulu ya, dari 2010 Permendagri 54 keluar, saya masih 2015, 2016 itu masih banyak daerah yang masih hanya basisnya Excel. Nah inilah yang nanti akan kita coba ulas untuk kita perbaiki ya Bapak Ibu. Oke, Renja dulu ya. Renja kalau di aturannya, dia itu memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan dengan tusi setiap perangkat daerah ya. Intinya Renja itu saya bilang ya inilah kita tinggal mencuplik apa yang ada di Renstra tahun berkenaan. Bapak Ibu ini kan nyusun Renstra. Ketika nyusun Renstra, alhamdulillah kalau nyusunnya bareng-bareng sama bidang-bidang gitu ya. Kadang-kadang kan nyusun Renstra udah berat, nyusun bahan Renstranya, yang nyusun sendirian aja. Bagian program doang yang nyusun. Habis itu, udah kerjanya susah, dikejar-kejar, pas nyusun Renstranya nggak dipakai. Nah ini yang sering saya temuin. Ketika ngelihat daerah, menyusun Renja itu tanpa melihat Renstranya. Jadi mereka masih berpikir ulang, bagaimana sih nyusun Renja, oh ya tiap tahun, oh kita merencanakan lagi sendiri tanpa melihat Renstranya. Akhirnya apa ya? Akhirnya Renstranya tidak tercapai. Masalah yang diangkat di Renstra tidak terpecahkan, tujuan dan sasaran Renstra ya. Kalau tercapai itu bonus, alhamdulillah. Kalau nggak tercapai, ya wajar, karena nyusunnya tidak berbasiskan Renstra. Nah, kita akan coba lihat satu persatu ya. Sistematika. Sistematikanya ada 5, dari pendahuluan sampai penutup. Bab 2 isinya hasil evaluasi Renja tahun lalu. Nah, ini dia. Pengendalian dan evaluasi itu juga satu bagian yang biasanya sering dilupakan oleh daerah. Hasil evaluasi Renja itu dilakukan per triwulanan. Jadi kalau misalkan rutin dilakukan, ini gampang sekali. Tapi begitu ini tidak dilakukan, wah ini bingung nanti. Ini ngambilnya dari mana ya? Yang diambil bukannya hasil evaluasi Renja, tetapi merupakan hasil evaluasi APBD, ya, atau hasil evaluasi DPA. Nah ini yang sering terjadi kesalahan. Kemudian tujuan dan sasaran. Nah tujuan dan sasaran ini padahal kan simpel ya Bapak Ibu ya, tujuan dan sasaran namanya juga Renja, ngambil aja dari Renstranya. Jadi jangan lagi menyusun ulang, jangan merumuskan ulang, jangan menargetkan ulang dan seterusnya. Karena kita pada dasarnya kita punya Renstra yang menjadi pedoman yang akan nanti kita tulis lagi gitu tahunan. Kemudian baru rencana kerja dan pendanaan. Nah inilah yang Excel-nya itu adalah bagian dari poin nomor 4 ini. Kita lihat dulu hubungannya. Jadi dari RPJMD kita punya visi misi, tujuan dan sasaran, sampai ke program, di Renstra tadi sudah disampaikan, dia sampai ke kegiatan. Nah di Renja itu kita hanya mengambil, mencuplik apa yang sudah ada. Tujuan sasaran, programnya, per tahunnya.
Inilah yang dinamakan Renja. Sekarang kita lihat prinsipnya. Renja disusun dengan berpedoman pada RKPD selaras dengan Renstra. Jadi nanti basisnya harus ke RKPD karena tahunan. Renstra itu kita bicara selaras. Kenapa? Ya, karena yang pertama saya selalu ngomong RKPD itu adalah bagian dari updating RPJMD. Artinya RPJMD itu disusun 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Kalau misalkan Bapak Ibu masih nyusun masih menggunakan RPJMD yang masih berlaku, katakanlah dari tahun 2018 atau 2019, tahun 2018 tentunya tidak pernah berpikir tentang COVID gitu ya. Nah, oleh karena itu, di RKPD ini ada cerita COVID. Kalau di Renstranya nggak ada COVID-nya. Nah, maka dikatakan kita bicaranya berpedomannya pada RKPD, karena RKPD itu mengupdate dengan kondisi yang paling baru. Kemudian kita cek lagi tahapannya. Ada rancangan awal, ada rancangan, ada forum perangkat daerah, rancangan akhir, sampai dengan ke penetapan. Tahapannya, ya saya pikir kalau tahapan ini adalah bagian yang apa ya, kelihatannya rumit padahal sederhana sebetulnya ketika kita sudah punya bahan-bahannya dari Renstranya. Kalau kita melihat di sini, ya ini tadi yang dilihat nih, ada data informasi, ada analisis gambaran pelayanan. Nanti akan kita coba ulik satu-satu ya, apa isinya masing-masing. Kemudian hasil evaluasi Renja, Renstra, kemudian ada tujuan dan sasaran, pelaksanaan rancangan awal RKPD, sampai program kegiatan yang nanti dibawa ke RKPD dimusrenbangkan. Hingga nanti ketika sudah ditetapkan RKPD-nya, maka ini menjadi bahan penyesuaian rancangan Renja untuk ditetapkan oleh kepala daerah. Ya, ini sistematika tadi sudah. Nah, kita lihat sistematika Renjanya. Bab 1, pendahuluan. Nah, Bapak Ibu, saya selalu bilang kalau yang masih pakai Excel, bab 1 pendahuluan, saya jamin Bapak Ibu yang namanya bab 1 itu kita tuh copy paste dari kanan kiri lah. Kita punya dokumen LKPJ, LPPD, punya LAKIP, dan semuanya itu bisa diambil dari situ. Kalau bicara latar belakang, bicara landasan hukum, maksud tujuan, sampai sistematika. Dan itu digunakan, misalkan kita sekarang nyusun gitu ya, 2022, RKPD dan Renja. Kalau kita lagi nyusun RPJMD yang sekarang 2021-2026, bab 1 itu bisa digunakan sampai nanti, gitu sampai 2026. Jadi tidak perlu lagi gonta-ganti kecuali ada aturan baru yang nambah. Bab 2, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu. Ada evaluasi, ada analisis, ada isu, ada review tentang rancangan awal RKPD, kemudian ada penelaahan program usulan kegiatan masyarakat. Nah, nanti satu persatu kita coba jelaskan. Bab 3, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan. Telah terhadap kebijakan nasional, tujuan sasaran Renja, program dan kegiatan, kemudian bab 4 penutup. Oke. Sekarang kita akan coba ngelihat dari satu persatu. Kita cek di sini ya, penyusunan. Saya mute dulu ya Pak, biar tidak terganggu. Dilihat di sini penyusunan rancangan awal paling lambat minggu pertama bulan Desember untuk penyusunan. Jadi kalau misalkan Desember ini digunakan untuk penyusunan Renja 2023. Jadi memang 2 tahun sebelumnya. Karena apa? Karena nanti nyusun RKPD dan seterusnya. Karena penyusunan RKPD itu kalau ditarik-tarik ternyata kalau mulainya baru tahun N-1 ternyata waktunya tidak cukup. Karena panjangnya mekanisme musrenbang yang ada di daerah. Ada musrenbang desa, ada musrenbang kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Maka ini ditarik. Jadi awal itu kita angkat menjadi paling lambat minggu pertama bulan Desember. Berpedoman pada Renstra, hasil evaluasi Renstra Renja tahun lalu, dan seterusnya kita lihat tabelnya. Nah, ini dia tabelnya.
Satu persatu kita coba lihat rekap evaluasi hasil pelaksanaan Renja. Renja itu adalah penjabaran dari Renstra. Berarti kita itu sebetulnya ketika nyusun Renja itu, nah ini yang harus kita pahami dulu ya Bapak Ibu, kita harus menyamakan frekuensi dulu. Renja itu bukan dokumen tersendiri. Renja itu adalah penjabaran step by step dari Renstra. Maka ketika kita menyusun Renja, kita itu sedang melihat dokumen Renstra. Sudah sampai mana Renstra kita ini berjalan? Misalkan saja, kita itu bikin Renstra. Kita mau bikin kain panjangnya 5 meter. Tahun pertama berapa meter? Tahun kedua berapa meter? Kita sekarang di posisi tahun ketiga nih, katakanlah. Kita ngelihat dulu capaian sampai tahun kemarin itu sudah berapa meter sih kok saya mau nyampe nanti bikin 5 meter. Nah, inilah konsep tabel ini. Kita melihat program kegiatan, indikatornya, capaiannya itu sampai tahun kemarin itu berapa sih? Jadi sekali lagi nyusun Renja itu bukan kita itu sedang menyusun kira-kira tahun depan ngapain ya, bukan Bapak Ibu. Yang dilakukan Renja itu adalah, oke, kita punya perencanaan strategik 5 tahun, kita akan laksanakan tahun ini. Ada masalah apa? Nah, itu pertanyaannya. Bukannya tahun depan saya mau ngapain ya? Wah, kayaknya ada yang baru nih, keren nih. Atau, wah, udah santai aja, tahun depan ngapain? Melaksanakan kegiatan tahun kemarin, kita ulangin lagi. Sama, gampang. Bukan. Jadi Renja itu, atau RKPD itu, melaksanakan apa yang sudah direncanakan selama 5 tahun. Jadi kalau kita renstranya nyusunnya nggak benar, ya pasti renjanya salah. Makanya di sini, di kolom keempat, muncul target kinerja capaian program Renstra sampai dengan akhir tahun. Jadi kita tuh basisnya dari Renstra. Oh, saya mau bikin jalan 50 km. Inilah 50 km tuh muncul di sini selama 5 tahun. Di kolom keempat. Sampai dengan tahun N-3. Nah, ini dia. Kadang-kadang kita sendiri, orang Bapeda sendiri, masih nggak ngerti tahun N itu apa, N-1 itu mana, N-2 mana, N-3 itu mana. Nah, kita coba ya. Kita sekarang coba langsung kita tulis di sini. Kita akan coba contoh menggunakan, oh karena ini gambar ya, it's okay. Kita nanti coba pakai, kita akan coba pakai ini. Kita asumsikan ini adalah 2018-2023. Jadi target Renstra-nya adalah di tahun terakhir itu adalah 2023 di sini. Bagaimana dengan tahun N-3? Nah, sekarang adalah tahun 2021. Tahun N adalah tahun, nah aku coba gambarin ya ke Bapak Ibu biar kita bisa paham. Kita tadi contohnya adalah RP periodisasinya, periodisasi 2018-2023. Tahun perencanaan adalah 2019-2023. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Posisi kita sekarang ada di sini. Sekarang. Maka tahun N itu adalah tahun 2022. Di sini N. Jadi yang namanya tahun N itu adalah tahun rencana. Tahun depan. Nah, biar memahaminya lebih mudah kita.
Ini tahun N. Berarti tahun berjalan 2021 itu adalah N-1. Ini N-2. Ini N-3. Di sini adalah tahun N+1. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami untuk bisa ngisi semuanya di sini. Sampai dengan tahun N-3. Berarti kita melihat berarti N-3-nya mana? Sampai tahun 2019. Jadi di sini itu adalah 2019 di sini. Makanya nanti kita harus melihat nih range-nya seperti apa. Ini 2019. Nah, kemudian target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu. N-2. Coba kita lihat. N-2 berarti tahun 2020. Betul, tahun lalu. Maka ini 2020. Dan ini untuk tahun 2021. N-1 tahun berjalan. Nah, inilah yang nanti kita lihat. Jadi tabel ini menceritakan bahwa dari rencana 5 tahun ke depan itu, kita itu sudah terrealisasi berapa persen dan ke depan itu akan terrealisasi berapa. Jadi kalau bicara perencanaan tahunan di Renja, kita tuh bukan merencanakan utuh langsung dari awal kira-kira tahun depan ngapain ya, enggak, tapi melihat dari Renstra. Jadi Bapak Ibu, basisnya adalah Renstra. Oke, selanjutnya isu penting. Isu penting itu mulai dari permasalahan, kemudian mencapai visi misi, tantangan, peluang, dan seterusnya. Maka saya bilang, sebetulnya ketika kita bicara isu penting, analisis gambaran pelayanan perangkat daerah. Artinya apa? Di satu sisi kita juga menganalisis yang tadi, ketercapaiannya sudah oke atau belum. Oh, ternyata masih rendah. Oh, ternyata sudah oke. Oh, sudah melampaui target, dan seterusnya. Ini analisisnya. Kajian hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Yang tadi, yang di sini. Kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra. Kinerja Renstra yang mana? Tujuan, sasaran, itu kan punya juga kita namanya capaiannya. Kira-kira berapa? Terus kemudian kita tariklah isu-isu pentingnya. Berikutnya, ketika kita bicara Renja, kita juga bicara review terhadap rancangan awal RKPD. Nah, rancangan awal RKPD ini kenapa kok harus direview? Di satu sisi, OPD menyusun yang namanya rancangan awal Renja, tim RKPD menyusun namanya rancangan awal RKPD. Tim RKPD dia akan mengambil data yang paling mudah. Artinya apa? Ngambilnya dari mana? Ngambil dari Renstra tahun berkenaan. Pertanyaan saya, tahun ketika misalkan kita tadi masih menggunakan contoh tahun 2018-2023, apakah harga tahun 2018 sama harga di tahun 2021 ini masih sama? Oh, enggak Pak, beda. Ada COVID, harga menjadi mahal karena langka. Maka hasil analisis kebutuhan inilah yang nanti akan bicara. Oh, waktu dulu lokasinya di kecamatan ini. Tetapi Pak, sekarang ada bencana, akhirnya lokasi ini kita geser ke sini. Oh Pak, dulu targetnya itu kita bisa bangun 100 kilo, tetapi karena anggarannya Mas sekarang berkurang, kita hanya bisa bangun 80 kilo. Oh, dulu pagu indikatif, di sini tulisannya masih pagu indikatif, itu 5 miliar.
Sekarang dengan target sekian, nggak cukup Pak 5 miliar, harus 6 miliar. Inilah cerita bicara kenapa kita harus mereview rancangan awal. Ada catatannya nih di sini. Setelah ini jadi, maka kita bikin rumusan kebutuhannya. Nah, inilah nanti berdasarkan tadi. Setelah kita mereview, maka kita akan tahu, oh, kalau begitu selama tahun depan itu program kegiatan dan seterusnya, inilah Excel yang selama ini disampaikan oleh OPD kepada Bapeda. Harusnya berdasarkan hal-hal yang tadi, berdasarkan hasil pengendalian evaluasi, berdasarkan review terhadap rancangan awal RKPD-nya, barulah ini yang disusun. Nggak bisa lagi dong kita mengikuti Renstra, bener kan? Kalau tadi dibilang harus selaras dengan Renstra, berpedomannya ke RKPD. Kenapa? Ya karena Renstra itu nyusunnya tahun 2018, Pak. Sekarang 2021 ada COVID. Belum diganti nih Renstranya. Mau nggak mau, targetnya diturunkan. Target turun, dana mungkin turun. Pak, ini penting. Karena apa? Karena mendukung pemulihan ekonomi. Maka targetnya kita naikkan. Dana juga kita tambahkan. Nah, itulah catatan ini fungsinya itu. Terus kemudian di sini ada tujuan dan sasaran. Perlu nggak kita merumuskan tujuan dan sasaran? Nggak perlu, Bapak Ibu. Udah ngambil aja dari Renstra. Udah fix itu. Kalau ngomongin permasalahan, ngambil dari Renstra. Kenapa? Kalau misalnya di Renstra, sudah bikin permasalahan adalah A, B, C. Nanti di Renja, karena Bapak Ibu ini orangnya baru, karena nggak ngerti, nambahin lagi permasalahan D sama E. Tahun berikutnya bikin lagi permasalahan lagi F, G. Perencanaan yang Renstra yang ABC ini nggak akan selesai, Bapak Ibu. Padahal yang dinilai mana? Bukan Renja. Yang dinilai adalah Renstranya. Berarti kalau saya dulu sering dengar dari 2010 sampai sekarang masalahnya itu terus kayaknya, nggak ada yang ganti-ganti ya. Itu karena apa? Ya karena kita nggak fokus. Karena tiap tahun merasa masalahnya ada yang baru. Ya kalau diomongin gitu, betul, masalah itu ada selalu ada terus. Tetapi kita itu harusnya bisa konsisten dan fokus untuk menyelesaikan apa masalah yang ditetapkan di dalam dokumen strategiknya. Jadi kalau balik lagi, kalau merumuskan tujuan dan sasaran, ya nggak usah merumuskan baru, ambil saja tujuan dan sasaran. Tinggal targetnya, apakah targetnya masih sesuai atau bisa digunakan, dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian ada penelahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Nah, Bapak Ibu ada dua mekanisme konsultasi yang ada dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, dalam rangka penyusunan RKPD dan Renja. Dalam rangka perumusan Renja, kita mengenal tadi ada yang namanya Forum Perangkat Daerah. Ada juga Musrenbang. Ini yang harus digunakan, dan ini jarang sekali digunakan oleh kita. Saya akan mengatakannya begini saja nih Bapak Ibu. Renja itu seringkali dianggap sebagai sebuah dokumen yang rutin dilakukan, akhirnya tidak dibahas dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya pemangku kepentingan tidak masuk ke dalam dokumen perencanaan. Di satu sisi karena tidak ada anggaran, tidak diberikan anggaran, dan seterusnya. Akhirnya apa? Renstra dan Renja itu yang nyusun cuma segelintir orang lah, 1, 2, 3 orang tuh. Saya selalu ngomong, katakanlah, kalau kita nih, misalkan, punya masalahnya apa? Kesejahteraan nelayan masih belum, nah karena Sumbar itu kan juga banyak yang wilayahnya adalah wilayah pesisir. Kesejahteraan nelayan belum bagus ya, belum optimal. Itu permasalahan. Kenapa? Kenapanya kita hanya berpikir secara sektoral biasanya. Dinas Kelautan Perikanan hanya berpikirnya secara sektoral, tapi tidak berpikir secara holistik.
fungsinya forum perangkat daerah itu adalah menggunakan konten atau konsep berpikir secara holistik. Oh, jangan-jangan kenapa kok ini belum sejahtera nih? Ternyata kalau setelah dilihat, nelayan ini banyak yang sakit-sakitan. Jadi melautnya jarang, dan seterusnya. Oh, berarti gimana? Waduh Pak, mohon maaf, saya dinas kelautan, saya nggak ngurusin kesehatannya mereka. Inilah fungsinya forum perangkat daerah. Siapa yang diundang? Dinas kesehatan. Tolong dong, gubernur, wali kota fokus ke kesejahteraan nelayan. Setelah kami melihat dari sisi permasalahan, ternyata masalahnya ada di kesehatannya nelayan dan infrastruktur mau ke sananya. Jadi ke tempat desa nelayannya, infrastruktur pelabuhan ini masih kurang. Makanya ini dia nggak sejahtera-sejahtera. Dibahasnya di sini. Jadi kalau kita itu tidak punya mekanisme ini, ya akhirnya pembahasannya bicaranya hanya sektoral saja. Kita hanya bicara ya khusus mau bicara mensejahterakan nelayan, dinas perikanan hanya bicara oh kita adain kapal, oh kita adain ini. Loh orangnya sakit-sakitan. Nah, katakanlah begitu. Ini contoh saja. Saya tidak mendoakan ya. Ini hanya contoh. Jadi kita berbicara inilah forum perangkat daerah. Maka forum perangkat daerah ini juga akan memanggil stakeholder-nya. Nelayannya dipanggil. Pak, kenapa Pak ini kok masih begini saja? Oh, dicatat. Nanti inilah namanya penelahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat. Dibawa ke musrenbang, ada usulan lagi. Usulannya itu dimasukkan lagi. Terus kemudian setelah masuk semua usulan-usulan ini, baru kita rumuskan ke dalam tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan. Sama kayak kita bicara pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD bentuknya masalah. Terus kita kumpulkan dulu, kita lihat bahwa oh kalau ini nanti programnya ini, oh kalau masalah ini nanti kegiatannya ini, gimana lokasinya sesuai dengan apa yang diusulkan. Besarannya berapa, catatannya apa. Nah, inilah kira-kira bicara yang tadi. Kemudian kegiatan. Jadi kalau sekarang sudah ada sub kegiatan, nah Bapak Ibu bagaimana dengan merumuskan program kegiatan dan sub kegiatan? Sama Bapak Ibu. Saya selalu bilang, ya sudah kalau begitu ngomongin renja, kita tidak usah nyusun ulang. Lihat saja apa yang ada di dalam Renstra. Pak, kalau Renstranya masih belum menggunakan aturan PP 12 dan Permendagri 90 dan turunannya seperti apa? Ya, maka harus disusun perencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya apa? Setelah ini kan Bapak Ibu akan diskusi dengan Pak Ronald. Ya, saya sering lah diskusi dengan beliau. Yang kita susun itu bukan program kegiatan, Bapak Ibu. Ini yang salah. Jangan sampai kita kembali lagi ke awal dari Permendagri 13. Kita ini sedang menyusun kinerja yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan atau mencapai sebuah sasaran. Ketika sasaran dan tujuan sudah ditetapkan, maka apa yang harus dilakukan? Nah, misalkan saja, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tadi, butuhnya apa? Oh, saya harus mensosialisasikan tentang apa gitu. Misalnya tentang penggunaan alat penangkap ikan gitu. Ini contoh saja. Maka yang kita pegang itu adalah jumlah nelayan atau kelompok nelayan yang kita sosialisasi. Itu yang kita pegang. Baru nanti kita cari, kalau sosialisasi ke kelompok nelayan ini, kira-kira sub kegiatannya masuknya di mana? Bukannya dibalik.
program di perikanannya adanya ini ya. Oke, kalau gitu saya ambil kegiatannya ini, sub kegiatan ini, sub kegiatan ini. Itu nggak nyambung nanti Bapak. Basis yang kita gunakan adalah indikator yang ada di dalam pohon kinerja ataupun berdasarkan dari pohon masalah yang sudah disusun sedari awal di perencanaan jangka menengah atau di dalam renstra. Nah, di sini ada juga namanya perakiraan maju rencana. Inilah nanti yang biasanya digunakan di dalam dokumen DPA. Artinya apa? Ini rencana untuk tahun depan, tahun rencana, tahun N. Tetapi ketika kita bicara perakiraan majunya, kita bicara prognosisnya, maka prognosis ini diambil lagi dari mana? Dari renstra. Jadi kalau sekarang tahun 2022, perakiraan maju tahun rencananya nggak dari mana? Dari renstra tahun 2023. Sudah ada ketika kita renstranya jelas. Nah kalau misalkan di renstranya nggak ada, sudah tahunnya berakhir, baru nyusun, bagaimana? Ya baru kita rencanakan kira-kira tahun depan masih direncanakan lagi nggak? Berapa targetnya? Berapa dananya? Kira-kira begitu. Ditetapkannya, nah ini ditetapkan dengan perkada, nunggu 1 bulan setelah RKPD ditetapkan. Menjadi pedoman nyusun RKA. Simple nih Bapak Ibu. 1 poin sederhana yang selalu dilupakan ketika kita nyusun dokumen perencanaan dan penganggaran. Renja OPD digunakan dalam menyusun RKA. Nah, saya akan coba buktikan. Saya coba sedikit paparan di luar ini. Saya akan satu paparan lagi. Ini Renja, ini RKA. Semua ngambilnya dari sini. Artinya apa? Jangan sampai operator yang entry RKA tidak dibekali dengan Renja. Kenapa? Kalau enggak gitu, nanti indikator-indikator yang ada di situ akan masih muncul seperti ini. Nih, masih tersedianya. Ini kadang-kadang nggak diisi. Masih menggunakan persentase yang 100%. Masih menggunakan kalimat paket, bulan, tahun. Nah inilah kenapa, karena kita waktu operator ngentri RKA tidak dibekali dengan Renja. Kalau misalkan Renja itu ada, maka entry RKA ini basisnya dari Renja. Nanti Renja itu kalau udah jadi RKA, maka RKA inilah yang nanti akan menjadi PK, perjanjian kinerja tiap-tiap eselon. Ini masih menggunakan konsep belum fungsional, masih bicara struktural, program eselon 3, kegiatan eselon 4. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan Pak Evin terkait Renja dan kaitannya bahkan sampai tadi ke RKA. Untuk selanjutnya mungkin saya akan kembalikan dulu ke Ibu moderator. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Dodi. Menarik sekali Pak Dodi, secara teknis disampaikan bagaimana penyusunan renstra perangkat daerah. Ini Pak Dodi ada yang angkat tangan, ini Pak Dodi dari Kabupaten Solok Selatan. Dari Bapedanya, silakan kepada Bapak Ibu yang mengangkat tangan tadi untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nelvi, saya dari Bapeda Kabupaten Solok Selatan dan di sini saya bertanya sebagai Kasubag Perencanaan. Jadi setelah saya melihat pemaparan dari Pak Dodi tadi, saya tertarik itu masalah tabel-tabelnya gitu.
Soalnya kalau untuk kita di Bapeda terus terang lebih fokus ke tabel 41 aja Renja. Jadi kita jarang gitu lebih ke tabel, istilahnya tabel evaluasi dan tabel-tabel lainnya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Pak, seperti tadi di tabel rekapitulasi, di tabel 2 kan ada urusan bidang program kegiatan segala macam itu. Untuk tahun sebelumnya kayak N1, N-2 atau N3 sebelumnya, itu kan program kegiatan kita masih terfokus sama program kegiatan Permendagri 13 ya Pak. Sementara kita untuk sekarang kita udah program kegiatannya berpatokan ke Permendagri 90. Jadi harus Mana tuh? Semua saja ada di mana banyak 22. Di puncak sembahnya. Senti. Lanjut Ibu. Ya. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu untuk tabel 2 itu program kegiatan yang kita isikan itu program kegiatan mana ya Pak? Baik, kalau untuk siap. Sebelumnya kan Permendagri 13 gitu. Sekian, terima kasih. Kita langsung saja Pak Dodi. Oh, langsung tanya jawab ya Bu ya, langsung direspon ya. Baik. Oke. Dari Solok Selatan, ya itu dia. Ternyata dari Solok Selatan langsung ini nih Bu moderator bilang bahwa yang namanya Renja orang daerah itu pahamnya yang tabel 4.1 aja gitu ya, tabel yang langsung isinya program dan kegiatan, dan itu saya dari Sabang sampai Merauke karena kemarin saya ngisi Sabang ya udah sama semua modelnya seperti itu. Jadi memang masih bermasalahnya di sana. Nah, oleh karena itu coba kita akan ulas sekali lagi terkait tata cara pengisiannya. Terkait Permendagri 90 juga nih ya yang jadi masalah. Ya. Kalau di Solok Selatan itu periodisasinya kapan ya, Bu? Gimana Pak? Periode RPJMD-nya kapan? Berapa? Berarti 2021, kalau yang lama kan 2016, 2000. Oh, berarti ini lagi nyusun ya? Lagi nyusun Pak. Oh iya, saya lupa. Padahal kemarin habis ke Solok Selatan. Iya, baru Bapak kan bulan kemarin. Iya. Oke, jadi kalau kita melihat itu, sebentar, jadi ini sudah kelihatan ya? Ya udah. Yang pertama, kalau kita bicara nyusun Renja, kita itu basisnya adalah periodenya. Jadi kalau kita nyusun, misalkan sekarang nyusun Renja ya, penyusunan Renja 2022. Sedangkan kita periodisasinya adalah 2021-2026. Kan gitu ya, sekarang lagi nyusun ya posisinya ya. Maka tahun perencanaan adalah tahun 2022-2026. 25, 26. Oke. Jadi harus kita pahami bareng-bareng. Ini tahun pertama, ini tahun kedua, ini tahun ketiga, dan seterusnya. Bagaimana dengan menginput yang di sini? Kolom 1, kolom 2 aman ya. Ini program dan kegiatan pasti kita sudah menggunakan Permendagri 90. Yang menjadi pertanyaannya Ibu kan berarti yang di sini ya. Mulai dari kolom 4, 5, dan seterusnya. Saya akan bukan bilang. Itu maksud saya, Pak. Ya, karena nanti kan ini pakai 13, yang satu pasti pakai 90 gitu kan. Iya. Iya. Nah, jadi gini. Saya akan bicara dulu. Nyusun ini itu basisnya adalah satu periode yang sama, Bu. Jadi kalau kita bicara di sini, maka di sini adalah 2026 kan gitu ya, sesuai dengan ranseranya nanti. Terus bagaimana dengan ini? Realisasi target kinerja keluaran kegiatan sampai dengan tahun N-3. Berarti tahun N-3 itu yang jadi masalah, kita itu sekarang posisinya
Ini saya insert dulu supaya kita pahamnya bareng-bareng ya. Ini 2021, ini kan tahun sekarang ya. Iya. Kan gini. Ini berarti N+2 dan seterusnya. Nah, kita sedang menyusun range tahun 2022. Terus bagaimana dengan tahun N-3? Padahal ini pakai Permendagri 13, gitu ya. Di sini sudah pakai Permendagri 90. Jawabannya sangat sederhana sebetulnya. Saya akan mengatakan bahwa kita itu basisnya menggunakan evaluasi yang ada di sini, itu adalah menggunakan periode yang sama. Artinya, periode yang sama adalah hanya bicara 2022 sampai 2026. Maka, kolom nomor 5, kolom nomor 6, kolom nomor 9, itu tidak diisi. Kenapa? Ya karena ini masih tahun pertamanya. Namanya juga tahun pertama. Yang diisi adalah kolom nomor 4 saja. Jadi pengendalian ini tidak ada yang bisa dikendalikan. Karena kita masih baru mau start. Nah, yang jadi permasalahan sebetulnya ketika kemarin waktu nyusun range tahun 2021. Karena 2021 itu sudah menggunakan Permendagri 90 di sini. Tetapi, kalau misalkan kita menggunakan daerah yang tadi masih 1823, itu akan bingung. Karena apa? Oke, sebentar. Ini saya harus... Karena nih Bapak Ibu kan saya biasa udah kalau ngajar itu sebenarnya mereka ada yang bingung, cuman nggak berani nanya aja. Atau nggak ngerti di mana bingungnya. Nah, kalau misalkan daerah itu 1823, yang jadi masalah tuh yang baru yang ini nih. Karena tahun 2019-nya pakai Permendagri 13, terus kemudian berikutnya sudah pakai Permendagri 21, Permendagri 90. Tapi saya jawab dulu ya Bu, yang tadi yang dari Solok Selatan. Jadi untuk Solok Selatan tidak perlu mengisi kolom ke-5, kolom 6, kolom 7, kolom 8, sampai kolom ke-9. Kenapa? Karena kolom ini digunakan hanya untuk yang renstranya sudah berjalan. Kalau kita menggunakan periode yang lalu, kita itu berarti sama saja menggabungkan dua periode RPJMD di dalam satu periode renstra. Kan renstranya beda yang kita... Kenapa? Karena tahun 2021 menggunakan renstra 1621. Sedangkan kita ini sekarang lagi bikin renstra 2126, beda jadinya gitu. Jadi maka sebetulnya untuk bagi daerah yang sedang menyusun dokumen RPJMD atau kemarin sedang melakukan pilkada, tabel ini masih kosong. Hanya berbicaranya di 41 itu betul. Tetapi bagi OPD atau Bapeda yang punya masa jabatan masih berjalan, 1823, 1924, nah ini yang jadi permasalahan. Permasalahannya adalah yang pertama, apakah kita berpegangan pada SE yang sudah diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri. Di SE tersebut mengatakan tidak boleh menambah indikator. Artinya apa? Artinya yang digunakan sebagai pedoman dalam perumusan kinerja perencanaan kita itu adalah indikator. Jadi nanti kalau misalkan saya akan bilang, oke, kalau begitu tolong ditambahkan satu tabel bantu. Kalau dulu Permendagri kolom kedua ini pakai Permendagri 13, kolom ketiga pakai indikatornya, maka kolom 4 baru di sini saya tambahin di sini adalah program dan kegiatan yang menggunakan Permendagri 90. Jadi itu tabel bantunya. Jadi nanti akan ketahuan, kalau dulu itu nama programnya ini, sekarang nama programnya ini, oh indikatornya ini. Tapi kalau untuk Solok Selatan, masih aman. Karena nyusun baru, maka kolom ke-5, 6, 7, 8, 9, sampai dengan tahun 10 pun tidak perlu diisi. Hanya fokus ke tabel yang ini.
mulai dari sini yang kita bicara review terhadap rancangan awal RKPD-nya sama dengan tabel yang usulan sama yang ini. Yang rumusan rencana program dan kegiatan sampai perakiraan maju. Nah, perakiraan majunya karena belum ada renstra-nya ini seperti menyusun prognosis. Jadi aman aja bagi daerah yang menyusun RPJMD pada tahun ini hanya mengisi yang ini plus prognosisnya. Oh, satu lagi Pak, satu lagi ya Pak ya. Masih terkait tabel, sekarang tabel 23 yang review tadi Pak. Kalau selama ini saya bikin tabel itu dari rancangan awal RKPD itu sambil dari Renstra kan. Terus pas yang hasil analisis kebutuhannya saya ambil aja dari itu Pak, dari Ranwal Renja saya. Apa itu udah gimana Bu? Tolong diulangin Bu. Untuk tabel 23 Pak. Review terhadap rancangan awal RKPD. Selama ini saya nyusunnya saya ambil pas yang rancangan awal RKPD saya ambil aja dari Renstra. Betul. Terus yang analisa kebutuhan saya ambil dari Ranwal Renja saya. Apa benar atau salah gitu Pak? Sering bingung. Yang mengisi ini adalah OPD kan gitu ya. OPD kan gini nih. Kalau melihatnya ada bagan alirnya nggak ya? Nah ini dia. Di sini kan ada SE ya. SE penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja kan gitu ya. Nah di SE ini kan sudah ada RKP, sudah ada program dan kegiatan yang Bapeda susun berdasarkan apa yang sudah dimiliki Bapeda, dalam artian dari Renstranya yang sudah ditetapkan. Nih kalau daerah sudah menetapkan Renstra. Nah, sedangkan kita sendiri di Kota Kuning ini OPD, Bapeda juga OPD kan salah satunya kan gitu. OPD itu juga sudah merumuskan program dan kegiatan. Jadi kita itu menyandingkan antara program kegiatan yang dibikin oleh RKPD dengan program dan kegiatan yang dibikin oleh OPD. Walaupun OPD juga sama-sama menggunakan hasil renstranya masing-masing. Tetapi kan kita akan nanti melihat, kalau renstranya itu masih di tahun pertama, tahun kedua masih aman. Nggak ada perubahan yang drastis. Tapi begitu tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya, kemungkinan akan ada perubahan terkait targetnya, target kebutuhannya. Sehingga nanti ini akan ada gap. Nah, dari gap itu, kan nanti ada catatan. Di dalam catatan ini nanti akan dikatakan, harga semen udah nggak segitu nih, harganya udah naik. Oh, harga aspal udah berubah. Oh, ternyata dengan adanya COVID, angka kesehatan kita menurun oleh karena ini perlu apa. Nah, inilah sebetulnya telaahan yang dilakukan oleh perangkat daerah terhadap rancangan awal yang tadi disampaikan ke masing-masing OPD yang warna hijau ini. Nah, oleh karena itu nanti ketika nanti ke nomor 2 ini, rancangan Renja itu sudah melihat SE ini, dia itu akan dibahas di dalam RKPD di sini. Makanya dibilang di sini ada pembahasan Renja SKPD pada forum SKPD yang terus nanti sampai dibawa ke dalam rancangan akhir RKPD. Nah, oleh karena itu, yang tabel yang tadi ini dibahasnya di situ. Setelah sudah ketemu, jadi ini loh dari Ranwal, ini punya saya gabungin, ketemulah inilah yang hasil telahan kami. Kira-kira begini. Tabel ini dibahaslah di dalam kotak yang sini. Penyesuaian rancangan Renja, kalau nomor 3 ini sampai sini ya. Nomor 3 sama ini. Ketika sudah jadi, maka si Bapeda atau tim perumus RKPD akan menyusun atau memperbaiki, menyempurnakan RKPD-nya berdasarkan hasil analisis yang diusulkan oleh OPD. Kemudian dimusrenbangkan, disampaikan ke rancangan akhir. Kira-kira langsung lanjutnya ke mekanisme penyusunan RKPD. Jadi kalau yang di sini, saya ulang lagi, akhirnya kotak yang ini berasal dari SE Ranwal RKPD. Kotak yang ini merupakan analisis kebutuhan yang dilihat oleh perangkat daerah.
ada yang nambah nggak, ada yang berkurang nggak, kebutuhannya apa. Setelah disandingkan, kemudian inilah kesimpulannya, hasil kesimpulan. Kalau ini sudah jadi, disampaikan ke Bapeda melakukan verifikasi dan seterusnya, nanti dimasukkan ke dalam RKPD. Kira-kira begitu nih, Bu. Oh, gitu. Berarti ada kemungkinan Saya nggak tabel ini ya. Oh alah, mohon maaf nih, saya nggak share screen. Saya pikir tadi saya share screen. Iya. Maaf. Saya ulangin ya. Saya ulangin. Oke. Ini nih. Jadi tadi itu yang kita lihat, nih SE ini yang hijau nih. Ini yang dari Bapeda, dari tim penyusun RKPD. Yang kotak kuning, ini adalah yang dirumuskan oleh OPD. Ada yang namanya perumusan program dan kegiatan. Setelah itu kan ini disandingkan ke dalam kotak yang ini tadi. Nah, inilah yang SEKDH tadi yang warna hijau, inilah hasil analisis kebutuhan atau inilah yang ini, yang biru. Setelah jadi, setelah disandingkan, kedua dokumen ini, setelah disandingkan, jadilah kesimpulannya yang ini, rumusan kebutuhan program kegiatan, kan gitu ya. Rumusan program, kebutuhan program dan kegiatan ini disampaikan ke Bapeda. Nah, ini dia. Pembahasan Renja pada forum OPD, terus kemudian penyesuaian rancangan Renja. Ketika sudah disampaikan, dibahas oleh oleh tim RKPD, maka disusunlah rancangan RKPD. Jadi kan kita sudah tadi membahas dua hal. Yang pertama adalah rancangan awal, draft awalnya RKPD, kemudian ada usulan dari kita, dari OPD-nya, kemudian disatukan, kemudian ini nanti disampaikan ke Bapeda untuk disampaikan bahwa ini loh, dari rancangan awal ternyata ada nambah sekian. Terus dibahas di Musrenbang, larilah mekanismenya itu ke mekanisme RKPD. Jadi ini awalnya dari sana. Gitu, Bu, dari Sulawesi Selatan. Bu siapa, Bu? Mohon maaf, saya lupa. Bu Nelvi, Pak. Bu Nelvi. Soalnya ada Bu Nelgus, ada Bu Nelvi. Iya, hampir mirip-mirip. Yang waktu nanya ke Bapak juga waktu nganterin ke. Iya, benar. Ya Pak, makasih banyak Pak. Oke, baik. Stop video lagi. Bu moderator itu masih unmute. Mohon maaf sekali lagi. Ya Pak Dodi, terima kasih Pak Dodi untuk penjelasannya sama Bu Nelvi. Di sini Pak Dodi juga ada di room chat terkait dengan penjelasan Pak Dodi tadi mengenai review rancangan awal RKPD. Di sini pertanyaannya, izin bertanya Pak Dodi, bolehkah pada review rancangan awal RKPD ini muncul penambahan kegiatan di luar yang telah ada pada Ranwal? Demikian Pak Dodi. Oke, terima kasih Bu Moderator. Sebentar. Oke, jadi pertama, kalau kita menambah kegiatan, dasarnya apa dulu nih? Nah, itu yang penting nih, Bapak Ibu. Jadi kalau menambah kegiatan itu boleh, karena yang namanya perencanaan, kalau saya diajarin sama Pak Bowo, perencanaan itu fleksibel. Tapi pertama dasarnya dulu. Apa dasarnya kita menambah kegiatan? Kalau misalkan, Pak, berdasarkan pengendalian dan evaluasi pencapaian outcome dari program ini masih lambat. Oleh karena itu diperlukan beberapa dukungan output lain, maka itu sah, boleh-boleh saja. Jadi melalui mekanisme penambahan, melalui pengendalian dan evaluasi. Setelah dianalisis, ternyata memang perlu
Kalau dulu lupa nih, ada satu parameter yang belum terencanakan, maka ini kita tambahkan, boleh. Tetapi mekanisme berikutnya adalah merubah renstra-nya dulu. Nah, ini dia. Jadi kalau renstra itu boleh dirubah itu dalam hal dalam dua hal. Yang pertama karena ada perubahan dari RPJMD, artinya dalam perubahan dari program, maka renstra otomatis berubah. Tetapi apabila berdasarkan pengendalian dan evaluasi yang bergerak itu atau yang berubah hanya di level kegiatan, maka renstra boleh berubah tanpa menunggu perubahan dari RPJMD. Tetapi harus dilakukan dulu nih pengendalian dan evaluasi yang betul-betul menunjukkan bahwa adanya ketidaktercapaian dan seterusnya. Tetapi kalau kita bilang, Pak saya ini ada perubahan, dapatnya dari mana? Ya ini kira-kira programnya lagi hot nih Pak, lagi bagus-bagusnya di beberapa daerah pakai program ini, pakai kegiatan ini, yaitu silahkan yang namanya Bapeda itu bisa mencoret yang seperti itu. Tetapi kalau hal berikutnya, misalkan, Pak saya mau menambahkan kegiatan ini tidak ada di renstra saya, tetapi ini ada amanatnya dari provinsi. Provinsi mengeluarkan surat edaran gubernur tentang pelaksanaan kegiatan ini. Itu boleh, karena sudah amanat dari atas. Ada surat edaran dari Menteri Lingkungan Hidup, Pak, kita harus menghitung terkait indikator pencemaran udara. Boleh nggak Pak kita melaksanakan, tapi nggak ada di Renstra? Boleh. Tetapi di luar itu, ya balik lagi kita akan saya akan mengulang itu. Kita itu melaksanakan APBD, kalau APBD dibilang imam dan makmumnya APBD, berarti imam itu perencanaan. Kita nggak boleh melaksanakan sesuatu tanpa direncanakan. Nah, direncanakannya di mana? Di dalam Renstra dan Renja. Dimasukin dulu di dalam Renstra, diimplementasikan ke dalam Renja, dan dieksekusikan di dalam APBD. Jadi ditanya boleh atau enggak? Boleh. Tetapi ada mekanisme yang harus dilakukan. Saya pikir itu, Bu Moderator. Terima kasih, Pak. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Kota Sawah Lunto. Baplit Bangda Kota Sawah Lunto tadi mengangkat tangan. Silakan kepada Baplit Bangda Kota Sawah Lunto. Halo, Assalamualaikum Pak Dodi. Ya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geni Octavianus. Oh iya, Pak Geni, apa kabar Pak Geni? Apa kabar Pak Dodi? Dari Kota Solunto. Mau nanya, izin saya terlambat tadi mengikutinya, mungkin udah agak separuh jalan tadi. Sebenarnya saya mungkin apakah bisa saya mengajukan pertanyaan di sini atau bagaimana ini Bu Moderator? Ini terkait dengan pemetaan Renstra. Mungkin kalau udah dijelaskan tadi, kalau bisa diulang lagi, karena kami di sini rata-rata kami kan sedang melakukan revisi RPJMD sekaligus diikuti dengan revisi Renstra. Ada tentang pemetaan yang mungkin pemetaan Renstranya apakah bisa menambahkan indikator baru jika indikatornya tidak sesuai dengan atau tidak cukup apa yang di Permendagri 13 yang lama setelah kita petakan ke Permendagri 90. Dan kalau bisa ada enggak formatnya yang bisa jadi acuan bagi kami. Mungkin untuk awalnya mungkin itu dulu Pak Dodi. Bu Moderator, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Kota Sawah Lunto, kita sampaikan lagi bahwa sebenarnya tadi kita sudah ada pemaparan mengenai penyusunan Renstra oleh Bapak Evin. Kemudian yang kedua dari Bapak Dodi untuk penyusunan Renja kita. Mungkin untuk ini bisa disampaikan, untuk pertanyaan Pak Dodi bisa kita sampaikan kepada Bapak Evin untuk penjelasannya ataupun jawabannya. Mohon kepada Bapak Evin untuk menjawab pertanyaannya Pak Evin. Silakan Pak. Mas Evin kayaknya lagi nggak di tempat nih Bu, lagi ada panggilan. Tapi mungkin saya bantu jawab ya. Ya, mohon dibantu Pak Dodi. Silakan Pak. Yang pertama gini Mas, kita pernah ketemu Pak Geni itu acara
di mana ya, di hotel di Jakarta Pak ya, Di Balairung. Balairung ya, benar. Udah lama tuh Pak ya. Waktu sekarang kita bicara pemetaan sih sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya ditanya apakah kita mau melakukan pemetaan atau perumusan ulang, saya jawabnya kita itu sekarang sedang merumuskan, walaupun namanya menyusun perubahan RPJMD atau perubahan Renstra, kita akan lebih pusing Pak kalau kita itu memetakan yang namanya program dan kegiatan yang ada di dalam Renstra. Saran saya, ketika kita melakukan perubahan RPJMD dan perubahan Renstra ini, nanti kan ada juga Pak Ronald. Saran saya, kita ini bukan memetakan, tetapi menyusun ulang, merumuskan yang namanya indikator. Oke, sebentar. Atau merumuskan kinerja. Saya akan coba buat tunjukkan sedikit. Ya, jadi kalau kita bicara 90 di dalam perencanaan, saya ya sedikit nih Pak Geni. Ketika dulu kita merumuskan, kalau saya memang mengajarkan ke daerah, kita tuh merumuskannya basisnya adalah permasalahan gitu ya. Kalau di level masalah tuh nanti akan diturunkan menjadi masalah, kemudian kenapa kan gitu ya. Kalau dulu hanya merumuskannya adalah 4 level, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sekarang merumuskannya adalah sampai ke 5 level. Jadi OPD itu diarahkan merumuskan Renstra itu adalah merumuskan kinerja sampai 5 level. Barulah nanti kita akan tahu, oh ini nanti masuk kemana, ini masuk kemana. Terus bagaimana dengan tabelnya? Saya bilang hentikan saja tabel itu sampai tahun 2020 atau 2021, mungkin 2020. Jadi perencanaan yang tahun kemarin itu berhenti sampai 2020 menggunakan Permen 13, tabel berikutnya sudah menggunakan kinerja yang betul-betul kita rumuskan secara dari awal gitu ya, mulai dari tujuan, sasaran, program, kegiatan sampai subkegiatan ini, atau bicaranya level kinerja, di level indikatornya masing-masing ini, di tiap daerah. Kenapa? Karena nanti ketika kita bicara Permendagri 90, ada kemungkinan kan kita bicaranya ini bukan merumuskan program dan kegiatan, kita itu merumuskan kinerja. Oh, indikator kinerja yang ini untuk mencapai sasaran yang ini untuk mencapai yang ini. Tetapi begitu sampai ke Permendagri 90, saya bilang Permendagri 90 itu mencari rumahnya. Ternyata kinerja yang ini masuk ke dalam program A. Hal yang sama untuk mencapai indikator kinerja yang tadi ini, ternyata juga masuk ke program A. Karena programnya sama. Yang ini ke B, ini yang ke C. Jadi ada asumsi nanti, karena Permendagri 90 itu hanya bicara nomenklatur yang diatur, maka kita merumuskan kinerja menggunakan atau mencari rumah yang sudah diatur. Jadi program kegiatan subkegiatan dari Permendagri 90 itu adalah program dan kegiatan yang diatur oleh oleh aturan yang menyebabkan satu Indonesia nomenklaturnya sama, tetapi kinerjanya berbeda-beda. Satu program bisa memiliki beberapa indikator sesuai dengan apa yang dirumuskan di dalam kinerjanya ini. Kalau misalkan, kalau dulu kan kita bilang satu program satu bidang gitu ya. Sekarang bisa satu program diampu oleh beberapa bidang, tetapi indikatornya berbeda-beda. Yang satu mungkin indikator untuk program bidang A itu indikatornya X, yang untuk bidang C indikator programnya Y. Kayaknya kalau menjelaskan ini butuh 1 semester lagi nih Bapak Ibu. Saya pikir mungkin nanti di lain waktu bisa kita bahas lagi. Tapi pada prinsipnya jangan memetakan lah Pak Kenny. Sebisa mungkin kita merumuskan kembali pohon kinerjanya sesuai dengan 5 level sampai ke level ke indikator subkegiatan. Mungkin bisa ditanggapi Bu moderator.
Ya, terima kasih Bapak dari Sawah Lunto. Bagaimana? Ini saran dari Pak Dodinya, jangan memetakan, tapi dirumuskan saja pohon kinerjanya sampai 5 level. Ya Bu, bisa ditanggapi Bu? Ya silahkan Pak. Ini diskusinya memang tidak mungkin dalam sesi tanya jawab ini. Kami rasa ini memang satu segmen kita ini membahasnya, karena kalau tidak dipetakan, kalau menurut kami Bu, kalau nggak dipetakan nanti dalam melakukan monitoring dan evaluasi kita kehilangan rekam jejak. Itu dasarnya kami kemarin. Memang betul. Kami memang dengan memetakan memang kami kesulitan ini Pak Dodi. Kesulitan sekali kami memetakan. Mau tak mau kita harus memetakan satu persatu kegiatan, apa programnya, apa kegiatannya, apa subkegiatannya. Harus seperti itu. Karena kalau enggak, ini bisa miss dia. Nah, cuman seperti yang disampaikan Pak Dodi tadi, kalau memang kalau untuk menyusun baru itu mungkin kita bisa turunkan, karena kita tidak melihat ini datangnya dari mana nih, kegiatan ini awalnya dari mana nih, ini dari mana nih, karena kami itu bisa berbulan-bulan Pak kalau kita memetakan itu. Wah. Iya, memang betul. Iya. Saya udah mendampingi beberapa daerah menyusunkan RPJMD perubahan. Tapi begitu sampai ke sini, saya arahnya gini, sudah stop saja sampai tahun kemarin untuk perencanaan. Jadi perencanaannya itu dibikin karena kita kan merumuskan RPJMD dan Rensa kan barengan. Maka menggunakan Permendagri 13 berhenti di tahun 2020, nanti menggunakan Permendagri 90 mulai dari 2021 sampai akhir perencanaan. Jadi kalau mau dilihat bagaimana kalau tracing men-trace indikator ini, ya indikator ini cuma berhenti sampai sini dengan target yang sekian. Nanti indikatornya itu akan muncul lagi dengan konten Permendagri 90 yang punya target juga sampai di tahun 2023 atau di tahun 2024. Ya, makasih banyak Pak Dodi. Nanti kalau ada apa-apa kami mungkin kontak ini Pak Dodi secara langsung ini mungkin Bu moderator, karena ini berarti kan kita juga butuh ini kesepakatan dengan DPRD lagi, kesepakatan dengan ini lagi terhadap laporan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Makasih banyak Pak Dodi, Bu moderator. Baik, sama-sama Pak. Ini Bapak Dodi udah ada agenda lagi ya? Nah, Iya Bu, gimana? izin saya dari jam 12 tadi sebenarnya udah ada Zoom lagi. Ini untuk yang masih ada pertanyaan ini gimana nih Pak Dodi? Boleh disimpan dulu Bu, nanti kita jawab secara tertulis saja nanti, atau nanti dilanjut lagi. Kalau Pak F gimana Pak Dodi? Pak Evi, sebentar ya Bu. Baik Bu, masih join nih. Iya Pak Evi. Tapi ini ada pertanyaan ini Pak Evin ataupun Pak Dodi dari Bapeda Payakumbuh. Tapi terkait dengan membuat tabel TC 29 untuk daerah yang periodisasinya 2017-2022. Soalnya tadi Pak Dodinya udah menyampaikan secara teknis bagaimana menyusun tabel atau membuat tabelnya dengan ada tabel periodisasi. Jadi kawan dari Bapeda Payakumbuh mungkin masih ragu dan menyampaikan pertanyaannya Pak Evin. Atau kalau masih ada waktu Pak Dodinya bisa sedikit menjelaskan begitu Pak. Oke Bu, sebentar. Saya lihat dulu ya, 1722. Oke. Kalau 1722 itu persis begini ya. Ini kan tahun pertamanya misalnya di sini 17, 22, tahun perencanaannya adalah 18, 22. Nah, ini baru yang agak pusing nih. Kalau kita menggunakan Permendagri 90 dan 13 yang dikombin jadi satu, maka yang mengikat itu adalah hanya indikator. Coba kita ini ke sini. Maka di sini adalah tahun 2022. Realisasi sampai N-3.
N-3 itu adalah tahun 2019. Di sini ada N-4. Kalau mengetiknya left. Zoom kok? Ya, left ya. Oke ya, jadi ini harus dipahami bareng-bareng ya. Realisasi target kinerja hasil program sampai dengan. Nah, ini yang harus di garis bawahin, sampai dengan. Sampai dengan N-3. Artinya apa? Sampai dengan N3 itu adalah N-4 plus N-3. Berarti penjumlahannya. Kalau misalkan ya, misalkan tahun pertama sudah 20 km jalan yang sudah dibikin. Tahun 2019 sudah 25 km atau 19 km. Maka yang dituliskan di dalam kolom nomor 5 adalah sampai dengan tahun 2019 kan gitu ya. Adalah 39 km. Di sini isinya adalah 39. Kemudian target dan realisasi sampai dengan tahun lalu 2020. 2020 kita masih menggunakan Permendagri 13 yang sama. Kalau 20 berarti cuma diambil dari 2020-nya. Maka kita harus melihat apa yang ada di range tahun 2020. Targetnya berapa, realisasinya berapa, tingkat realisasinya berapa. Ini berarti persentase antara realisasi dibagi dengan target. Kemudian, nah ini dia, target program dan kegiatan tahun N-1. Yang dikunci di sini sebetulnya adalah ketika kita akan coba lihat dulu ya, TC29. Sebentar, saya akan coba buka. TC29 itu rekapitulasi evaluasi hasil. Ini ya. Oke. Kita akan share ini. Ya. Saya selalu bilang bahwa kalau misalkan kita masih menggunakan konsep yang betul, maka silahkan ini di-insert satu kali. Di sini itu adalah program sesuai dengan Permendagri 90. Nah, artinya apa? Misalkan di sini ya. Program pembangunan jalan dan jembatan. Indikator output-nya ata rata lama perjalanan rata-rata waktu tempuh X ke Y. Nah, kan sebenarnya yang kita petakan kan ini, bukan programnya sebetulnya. Kalau rata-rata waktu tempuh X ke Y itu di Permendagri 90, dia itu masuknya ke subkegiatan apa, ke kegiatan apa, atau program apa. Jadi maka disebutkan di sini, katakanlah saja ya, kegiatan XX. Jadi sebetulnya yang dipetakan itu bukannya kegiatan ini ke sini, tetapi adalah indikator kinerjanya ini, kalau di Permendagri 90, masuknya kemana. Akhirnya, ini akan terisi semua akhirnya, nggak ada masalah. Kalau begitu target program dan kegiatan pada tahun ini ya masih menggunakan indikator yang sama. Di tahun 2021. Terus kemudian perakiraan. Perakiraan itu berarti artinya kita itu memproyeksikan kira-kira sampai Desember tahun ini tercapai atau enggak. Dan capaiannya itu berapa. Nah,
Jadi kalau Bapak Ibu yang memetakan masih menggunakan pemetaan, maka pemetaan itu halnya seperti ini untuk hasil evaluasi sampai dengan tahun lalu. Ini khusus untuk tabel yang ini ya. Nanti karena untuk tabel yang 41 nggak ada hubungannya sama ini. Kalau ini kan kita bicara hanya evaluasi. Pengendalian evaluasi itu masih lebih mudah relatifnya. Kita itu hanya mencari indikator yang ada di dalam Permendagri 90 atau perencanaan yang lama di Permendagri 13 ini atau di Renstra-nya. Indikator ini tuh kalau di dalam Permendagri 90 masuknya ke subkegiatan, program atau yang lainnya. Jadi yang kita petakan ini, kalau kita salah nih permasalahannya daerah itu adalah kadang-kadang yang dipetakan itu adalah nama program, nama kegiatan. Akhirnya ketika sudah terpetakan ke dalam Permendagri 90, kemudian indikator kinerjanya tidak menggunakan indikator kinerja yang ada di dalam Renstra-nya. Akhirnya apa? Akhirnya berbeda antara indikator yang ada di sini selama 3 tahun terakhir dengan indikator yang muncul di dalam RKA ataupun Renja 2021 yang sudah menggunakan Permendagri 90. Ya, saya tahu ini pasti pusing ya, karena ini pemetaan ini saya juga butuh waktu untuk mempelajari ini. Jadi bukan perkara mudah. Dan kesalahan di daerah itu banyak. Nggak hanya ini, bisa berbeda-beda. Kenapa? Ya, sosialisasi Permendagri 90 sendiri saya pikir belum optimal dilakukan. Karena yang disampaikan hanya menggunakan program ini, kegiatannya ini sesuai dengan kewenangan, tetapi tidak menceritakan bagaimana secara detail memetakan antar subkegiatan memetakan indikator ke dalam Permendagri 90. Saya pikir itu Bu Moderator yang bisa saya sampaikan, dan sekaligus mungkin saya izin pamit dulu Bapak Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti mungkin bisa disampaikan ke Pak Evin, nanti bisa disampaikan lagi ke kami yang ada di Bangda. Prinsipnya kami selalu siap membantu. Saya pikir itu dulu. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi, dan juga terima kasih kepada Pak Evin. Mungkin ini masih banyak lagi pertanyaan, ada beberapa Pak Evin, Pak Dodi, tapi karena memang mengingat waktu dan Pak Dodinya juga ada agenda lain, maka mungkin sampai di sini dulu acara kita untuk BIMTEK penyusunan Renstra dan Renja untuk hari ini yang diberi pemaparan materi dari Dirjen Bina Bangda. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dodi, kepada Pak Evin, dan juga kepada kawan-kawan peserta dari kabupaten kota untuk dalam mengikuti BIMTEK penyusunan Renstra dan Renja OPD ini. Kemudian kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada ibu-ibu bapak kabupaten kota, kita masih ada acara lagi nanti sekitar jam 2 dengan Pak Ronald dari Kemenpan RB. Kemudian sebelum ditutup untuk administrasinya atau untuk dokumentasinya silahkan membuka masing-masing, Zoom-nya masing-masing agar bisa kami membuat dokumentasi untuk acara ini. Silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang masih menutup ininya, kami mau membuat dokumentasinya. Silahkan. Ya, Bapak Ibu dari OPD lain masih banyak yang masih menutup. Silahkan Pak untuk membuka Zoom.